Pas dia bawa motor, dari belakang motor itu angkot tuh nabrak kita dari belakang. Terus akhirnya kita mental berdua. Itu si Rian ini dia nggak ada perubahan kak, kata dokternya itu. Mamanya ini bilang ke Riannya, nah kalau kamu mau pergi aja. HP aku tuh bunyi kak, telepon. Kata aku tuh siapa gitu, jam 2 malam. Terus akhirnya pas aku lihat, itu nomornya itu nomor Rian. Itu pas telepon, halo tolong katanya, dingin. Ria? Iya. Jadi dia tuh ketuk pintu. Rik, Bentar. gue ngerti sih. Gue ngerti banget sih perasaan temen ya atau sahabat ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Di video kali ini mungkin adalah salah satu kisah yang pernah gue dengar yang sedih, karena ini berkaitan dengan seorang sahabat. Karena narasumber kita kali ini pernah mengalami kecelakaan bersama sahabatnya, dan dia gak menyangka jika kecelakaan tersebut itu sampai harus merenggut nyawa sahabat dekatnya ini. Dan gue nggak mau spill banyak-banyak guys, jadi biar kalian dengar sendiri aja gimana kisahnya. Jadi kita langsung bahas aja di Saksi Misteri by Lentera Malam. Di sini udah ada narasumbernya guys, namanya Jovan. Kita sapa dulu aja. Jovan, apa kabar Pan? Halo Pak. Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Jovan, ini bener ya? Kalau Jovan itu pernah kecelakaan sama temen Iya. Setelah pulang kerja. Iya, Dan maaf, sahabat atau temen Jovan itu sampai meninggal dunia. Iya kak, sebenarnya awalnya aku kira dia itu pingsan. Karena waktu itu aku juga jatuh. Dan aku juga sempat lihat dia itu nggak sadarkan diri. Dan itu kan sempat dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu nggak sadarkan diri selama 2 minggu. Dan aku gak nyangka banget sih sahabat aku itu meninggal kak. Oke. Dan Jovan juga sempat kasih foto bukti ya kalau Jovan juga dirawat ya. Iya kak. Itu boleh ditampilin nggak, Pan? Boleh banget. Boleh ya. Itu waktu Jovan dirawat ya. Iya kak. Tapi kalau foto almarhum dari sahabat Jovan ya kita nggak bisa tampilin, nggak apa-apa ya, Pan ya. Iya kak. Nggak apa-apa ya guys ya. Karena untuk menghormati almarhum. Nah, Van, ini kan Jovan bakal nyeritain sahabat Jovan ya. Tapi udah dapat izin belum dari keluarga? Alhamdulillah Keluarga almarhum ya. sudah dapat izin sih kak, kayak gitu. Jadi selama pas 2 hari kemarin itu aku sempat nelpon keluarganya dan beliau mengizinkan. Oh, 2 hari sebelum kesini? Iya. Oh, udah telepon? Sudah telepon. Oke. Dan sekali lagi guys, kalau ada kisah-kisah kayak gini ya, narasumber kita atau teman kita yang cerita itu murni untuk berbagi pengalaman dan siapa tahu bisa diambil hikmahnya aja. Jadi tolong dijaga juga untuk etika dalam berkomentar ya guys. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya biasa gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di atas ini nih. Nah, di atas aja lah sekarang. Ya dah, buat pasukan Lentera Malam, sekali lagi, yang penasaran sama cerita lengkap dari Jovan, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Pada tahun 2022 aku bekerja di salah satu restoran yang ada di Jakarta Timur kak. Nah
aku betah banget sih kerja di situ Kak. Soalnya banyak teman-teman juga kan. Iya. Dan salah satu teman yang benar-benar akrab sama aku itu ada namanya Rian. Itu udah kayak saudara banget. Terus juga kita satu kosan Kak. Dan Rian ini dia itu orang yang benar-benar orang itu humble banget Kak. Terus kalau ada apa-apa kita bisa curhat bareng kayak gitu. Terus juga kalau ada masalah apa-apa kita selalu hadapin bareng-bareng Kak, kayak gitu. Terus Deket banget lah ya. iya, hingga pada suatu hari di mana kita kerja bareng satu shift. Soalnya kan kita beda shift Kak. Dia shift malam, kadang aku shift pagi kayak gitu. Terus di mana kita waktu itu satu shift. Kita masuknya kan jam 8 pagi, pulangnya itu jam 2 siang kan. Itu yang shift 1 tuh ya? Iya, shift 1 tuh. Terus biasanya kalau kita pulang tuh suka ada piket Kak. Yang namanya piket itu kita harus bersih-bersih toilet kan kayak gitu. Terus aku sebagai waiters dan dia sebagai di minuman kerjanya. Setelah itu biasanya kalau minuman kan beres-beres dapur doang kan Kak. Terus aku harus beres-beres toilet. Terus akhirnya dia kelar duluan tuh. Terus aku nanya tuh ke dia, Bre, lu mau pulang duluan nggak? Kalau mau pulang duluan nggak apa-apa, ini kunci kosannya, karena kita satu kos kan. Terus kata dia, nggak apa-apa, gue nunggu lu aja katanya. Kita kelar tuh jam 2:30-an. Kira-kira 2:30 kita pulang bareng tuh Kak. Pas dia bawa motor, dari belakang motor itu angkot tuh nabrak kita dari belakang. Kita mental berdua. Terus dia kepalanya itu kena trotoar Kak. Jadi dia tuh ke pinggir kena trotoar, aku juga kena trotoar. Terus bedanya dia itu, karena dia yang bawa motor kan, agak jauh sih dari lokasi itu, dari lokasi kejadian itu. Oh, ditabraknya sampai mentalnya jauh gitu? Iya, kalau dia. Terus akhirnya itu nggak sadarkan diri. Aku sempat sadar sih Kak waktu itu, karena aku nggak terlalu parah kan, masih bisa sadar, masih bisa agak jalan dikit lah, ngerangkak-rangkak. Sesudah itu yang di jalan itu Kak rame tuh Kak, pada nolongin. Mungkin ada 1 jam ambulan datang tuh, mungkin ada orang yang nelpon ambulan. Terus akhirnya kita dibawa Kak ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Timur. Jovan, waktu itu luka-lukanya apa kalau Jovan? Waktu itu aku luka di kepala Kak. Kepala juga? Iya, kepala itu agak sobek dikit sih. Terus paling di tangan doang Kak, kayak gitu. Keset gitu? Iya. Kalau dia itu pas ketabrak itu Kak, itu keluar darah sih dari hidung sama ini Kak, dari telinganya sama hidungnya. Iya. Kayak gitu. Dari hidung sama telinganya keluar darah? Itu keluar darah. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit kan. Terus dia dengan keadaan dia nggak sadar. Aku masih bisa sadar. Terus akhirnya langsung penanganan dokter. Aku diperban kan, udah dirawat kayak gitu. Singkat cerita udah dirawat lah. Aku langsung ke kamarnya dia Kak. Udah 2 hari aku langsung ke kamarnya dia. Oh, 2 hari dirawat langsung ke kamar? Iya, karena aku udah bisa jalan kan. Oh, jadi si Rian ini nggak ada keluarganya tuh selama 2 hari? Nggak ada, karena waktu itu dia ngerantau ke Jakarta sendiri. Dan keluarganya itu semua di Tegal. Ayahnya di Bandung. Terus akhirnya waktu itu aku langsung periksa HP-nya dia. Langsung telepon kan. Ibu, halo, assalamualaikum. Iya nak, ada apa? Ini bu, anak ibu Rian kecelakaan. Itu ibunya langsung nangis Kak. Ini belum sadar-sadar bu. Dan kemudian dari Tegal keluarganya berangkat Kak. Ada mamanya sama kakak-kakaknya. Itu Jovan yang nelpon itu? Iya, itu aku yang nelpon. Singkat cerita mungkin ada pas ke malamnya keluarganya datang. Terus pada nangis semua tuh Kak. Terus akhirnya aku langsung bilang, maaf bu, jadi jelasin tuh ceritanya dari awal sampai akhir kan, sampai akhirnya tabrakan. Dan supir angkotnya juga mau bertanggung jawab, ada di situ juga kayak gitu. Jadi waktu itu supir angkotnya itu, dari kejelasan supir angkotnya itu ngebut-kebutan Kak sama sesama supir angkot gitu. Jadi akhirnya bisa nabrakan. Akhirnya si ibunya itu nangis kan. Terus langsung aku belajar berusaha untuk nenangin si ibunya. Terus sampai situ aku langsung balik lagi ke kamar rawat aku Kak. Terus bingung juga kan,
gimana, sementara dia itu belum sadar-sadar, Kak. Di 1 minggu itu dia sadar, Kak. Tapi bisa buka mata tapi nggak bisa ngomong. Ini mama sayang, katanya. Itu kata mamanya. Nah sadar, nah. Itu dia cuman bisa kayak gitu doang, Kak. Jovan sempat nyaksiin? Itu aku nyaksiin. Waktu itu kita langsung nelpon kan. Aku langsung nelpon keluarga aku juga kayak gitu, dan keluarga aku juga ke Jakarta juga kayak gitu. Oh, Jovan pun nggak ada keluarganya? Keluarga aku di Sukabumi, Kak, kebetulan. Iya, pada saat itu. Iya. Pada ngerantau ya, berani juga kayak ya. Gitu. Salut. Terus gimana tuh? Setelah itu keluarga aku cuman mama ke Jakarta, mama doang sih ke Jakarta. Sesudah itu si Rian ini dia nggak ada perubahan, Kak, kata dokternya itu. Mamanya ini bilang ke Riannya, nah kalau kamu mau pergi aja, keluarga udah ikhlas kok. Tapi waktu itu mungkin ada keluarga yang ditunggu, Kak. Itu ayahnya belum datang sih. Terus telepon ayahnya kan, singkat cerita telepon ayahnya yang di Bandung, Idal kerja kan, terus ke Jakarta juga. Terus sampai di Jakarta itu ayahnya nangis juga sih. Terus langsung ngomong ke Riannya itu, nah kalau kamu udah nggak kuat, ayah udah ikhlas kok. Terus udah kayak gitu, mungkin udah ada 3 menit mungkin udah bilang kayak gitu, dia kayak mejemin mata gitu, Kak. Si dokternya langsung dipanggil kan, soalnya nggak ada, pas diperiksa napasnya itu berhenti. Terus langsung manggil dokter, kata dokternya udah meninggal. Aku juga gak nyangka juga sih, Kak. Waktu itu bingung banget kan, kayak mimpi gitu. Soalnya aku punya teman yang benar-benar kayak kita satu kerjaan, terus kita benar-benar susah senang kita hadapin bareng-bareng kayak gitu, satu kosan juga. Setelah itu mamanya memutuskan langsung dibawa pulang kan ke Tegal. Almarhum Rian langsung dibawa pulang ke Tegal. Langsung almarhum Rian langsung dibawa pulang ke Tegal. Setelah dari situ itu dari ambulan dari Rumah Sakit Jakarta Timur, Kak, yang dibawa langsung pulang, dan aku juga bantuin ngedorong dia masukin ke ambulannya. Itu kayak aku juga sampai sempat bilang waktu itu, Bre, insya Allah kalau gue ada rezeki, kayaknya gue bakal ziarah ke tempat lu. Nah aku juga sempat bingung juga sih, Kak, mau gimana sih, kayak mimpi gitu. Iya, lu pasti bingung sih. Waktu itu umur berapa, Van? Waktu itu aku umur 22, Kak. Iya, masih muda, jadi ya masih belum tahu harus apa sih gue nih dengan kejadian ini gitu ya. Bener banget, Kak. Ya, jadi bingung juga kayak mimpi. Waktu itu aku langsung pulang kan ke kosan, ditemenin sama mama juga. Terus sampai kosan itu aku ngeliat baju-baju dia, ngeliat kayak kan baju-baju dia masih ada kan. Iya. Terus foto-foto dia, terus barang-barang dia juga, karena kebetulan dia itu suka yang namanya itu main catur gitu, Kak. Jadi dia tuh kalau ngajak ke aku tuh, kalau kita lagi nggak ada kerjaan nih, nggak libur, terus gabut juga, main catur yuk, kayak gitu. Itu benar-benar kehilangan banget sih. Terus paling kita cerita dari kehidupan masing-masing kan, kayak gitu, tukar pendapat. Kata mama sih bilang, udah jangan dipikirin, katanya mending doain aja, mudah-mudahan beliau tenang di sana, kayak gitu. Setelah itu baru tuh mama pulang, Kak. Pas ke sore harinya mama pulang. Pas pulang aku sendirian dong di kosan, tambah stres lagi, Kak, nangis lagi. Soalnya benar-benar kehilangan banget, apalagi kan pas tadi ada mama, sekarang sendirian gitu. Iya. Terus akhirnya aku langsung bilang cuti ke bos untuk nggak masuk dulu selama 3 hari. Nah, ketika Jovan kecelakaan dan Rian juga kecelakaan, bos atau perusahaan gimana tuh? Sempet nengok gak gitu? Sempat jenguk juga, Kak. Sempat benar-benar jadi biaya rumah sakit itu
dia yang nanggung juga. Oh, dari tempat kerja yang Iya, nanggung. kayak gitu. Karena kebetulan kan kita berakhir selesai pulang kerja kan. Iya, benar. Pas sorenya kan aku sendirian Kak di kos. Terus pas malam harinya itu pas aku lagi mandi Kak, itu kecium Kak bau amis. Itu kecium bau amis. Terus aku selesai mandi Kak, ini bau apa gitu, bau amis dari mana Kak? Mungkin cuma bau amis doang. Terus akhirnya aku tidur tuh, aku gak mikirin mungkin ada bangkai apa di jalan kan, karena kosan aku itu sama jalan tuh dekat banget kan, pinggir jalan banget. Dan kemudian waktu itu Kak ada jam 10:30 mungkin, aku lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, itu gagang pintu ada yang mainin. Truk, aku bilang kan, siapa kayak gitu. Terus pas aku bilang kayak gitu tuh berhenti Kak, tiba-tiba diketuk. Ada 3 kali ketukan. Ini siapa sih, jahil banget. Terus aku pengen lihat kan, pas buka pintu itu nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya aku tutup lagi tuh pintunya. Pas aku tutup lagi itu diketuk lagi. Jadi ini kosan aku tuh, ini jendela, ini pintu, jadi samping-sampingan. Ya, paham. Oke. Jadi aku lihat dari samping jendela Kak, aku gordennya aku buka dikit. Ternyata yang aku lihat itu sosok dia Kak. Tapi sosoknya itu pakai baju terakhir yang dia pakai pas kecelakaan. Iya. Jadi dia tuh ketuk pintu. Bentar, gue ngerti sih. Gue ngerti banget sih perasaan temen ya atau sahabat ya. Jadi pas aku lihat itu dia. Ya gimana sih Kak, aku sadar dia tuh udah nggak ada gitu. Aku nggak mikirin dia itu siapa gitu. Aku agak takut juga sih. Terus langsung ke tempat tidur, aku langsung bilang ke dia, Pre, gue pasti selalu ngedoain lu kok, kayak gitu. Gila sih, kena banget gue. Ngerti gue, kena banget gue. Lu tenang ya di sana, kayak gitu kan. Oh, itu nggak ada Kak, berhenti itu ketukannya. Oke. Berhenti. Terus akhirnya yang tadinya aku mau libur cuti 3 hari itu nggak jadi Kak, aku langsung masuk kok pas paginya. Lu pasti tadi gue ngebayangin perasaannya lagi, lu pasti bingung ya, lebih bingung lagi nih karena dia udah meninggal tapi dia dateng gitu ya. Dan lu tahu ini bukan dia ya, lu harus apa gitu, apakah gue harus nemuin atau apa ya? Iya sih Kak, kayak gitu, bener banget. Oke, kena sih gue. Oke, lanjut ya. Terus akhirnya baru tuh Kak, yang tadinya aku mau libur cuti 3 hari itu nggak jadi. Jadi pas paginya aku masuk, aku belum sehat-sehat banget kan, itu langsung masuk kerja dan aku curhat sama teman-teman. Namanya itu ada namanya Permana, Brian, sama Ade. Itu 3 orang itu emang lumayan dekat banget sih sama aku. Terus aku curhat ke mereka dan mereka juga nanggepin, oh lu yang sabar ya, kayak gitu. Dia minta didoain kali sama lu. Tapi yang si Ade ini Kak, dia itu orang yang gak percaya. Itu dia tuh kayak membantah gitu, masa sih katanya yang udah meninggal datang lagi, kayak gitu kan. Dan kemudian kita jam pulang kan, pas pulang ke kosan itu merenung lagi Kak, sendiri lagi, jadi kepikiran lagi kayak gitu kan. Waktu itu aku langsung nelpon nih Kak, nelpon si Aden yang bertiga ini untuk ke kosan aku kayak gitu. Dan dia katanya Bre nggak bisa, gua lagi ada kerjaan nih, lagi sibuk katanya. Tiga-tiganya itu nggak bisa. Terus aku sendirian sih di situ sambil melihat barang-barang dia kan. Singkat cerita malam lagi nih Kak, malam kedua
Malam kedua itu nggak digangguin. Tapi yang digangguin ini si Permana, Kak. Permana, oke. Iya, teman kita juga. Jadi dia itu katanya sih itu sama juga dimainin juga gagang pintunya. Terus si pintunya diketuk. Pas diketuk itu sosok yang dia lihat itu sama juga dilihat dari jendela juga, Kak, sama dia. Itu yang dia lihat itu sosok pocong sih, Kak, katanya. Kayak gitu. Udah Jadi, bentuk pocong. Udah bentuk pocong, tapi itu ngebelakangin pintu. Itu pas waktu itu menurut dia langsung buka pintu, akhirnya lari kan. Terus setelah itu kita masuk kerja nih, Kak. Pas di kerjaan itu kita dia itu curhat, Kak, si Permana ini. Bre, jadi bener sih apa yang lo alamin. Gue juga bener-bener ngerasain juga, katanya. Gue didatengin anjir pas tadi malam, katanya. Tapi itu pocong anjir, katanya. Kayak gitu. Dan yang mereka lakukan ini, yang si Brian sama si Aden ini gak percaya juga, Kak, awalnya. Malam ketiganya itu langsung didatengin lagi, Kak. Si siapa nih yang datengin? Yang didatengin itu si Brian-nya. Di waktu itu dia lagi mandi kayak gitu kan. Terus itu tercumbu amis, Kak. Tiba-tiba katanya lampu kamarnya itu mati. Pas mati itu diketuk lagi sama pintunya. Dan dia itu langsung inget kan ke cerita kita berdua. Dia tiba-tiba langsung ngeliat dari jendela. Pas dilihat itu sosok Rian, Kak, yang nemuin ke si Brian ini. Setelah itu dia itu langsung nelpon kan ke aku, Bre, gue ini habis datengin. Sesudah itu pagi harinya masuk kerja kan, kita curhat tuh berempat, aku, si Brian, si Aden, si Permana. Yang mereka yang bertiga ini itu memutuskan untuk nginep di tempat aku, Kak. Tapi kan si Aden belum ya? Belum didatengin ya? Belum. Oke. Jadi dia, Bre, gue malam ini gak mau tuh, gue bakal nginep di tempat lu. Oke. Terus akhirnya kita nginep di kosan aku. Itu nggak ada gangguan apa-apa. Tiba-tiba di kosannya si Aden itu kita beda-beda kos, Kak. Jadi tempatnya si Aden pas dia lagi tidur jam 1:30 dini hari itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Itu kayak si pintunya diketuk lagi, Kak. Itu ya, tapi bilang sih ke si Aden, katanya tolong dibuka kan si gordennya itu. Sama juga karena si Aden ini pernah nangkep dari cerita-cerita kita, dia juga gak berani buka pintu, akhirnya cuma dilihat dari gorden doang. Itu bentuk Rian, sosok Rian itu ngebelakangin pintu. Akhirnya dia langsung lari ke tempat tidur, kata dia langsung nutupin seluruh badannya sama selimut, Kak. Karena saking ketakutannya. Selimutnya ini, Kak, ditarik. Ketarik sendiri. Itu dia buka pintu langsung lari, Kak. Dia katanya nggak tidur sampai pagi. Jadi dia nyari warkop, terus di situ di warkop sampai pagi. Waktu itu kita langsung ngobrol kan. Singkat cerita langsung masuk shift pagi. Dan kemudian kita berempat ini shift pagi, Kak, satu shift. Terus pas satu shift ini si Ade ini cerita, Bre, gue percaya sekarang, katanya. Itu Rian itu datengin gue anjir, katanya. Kok bisa gitu kan. Itu kata dia itu nggak tahu, sampai selimut gue aja ditarik, gue agak tidur, katanya. Gue di warkop sampai jam 6 pagi. Berarti hampir empat-empatnya nih, termasuk Jovan, itu selalu ngeliat lewat gorden itu. Iya sih, Kak. Iya, hampir semuanya ya. Hampir semuanya. Dilihat dari gorden dan nunggu di depan pintu gitu ya. Iya. Tapi yang datang dalam bentuk sosok pocong itu cuma satu. Iya. Yang si Brian ya? Iya, cuma Brian doang. Oke, yang lainnya? Yang lainnya enggak. Abis itu memutusin kita bertiga bakal nginep di tempat lu, katanya, kayak gitu. Nginep kan, akhirnya nginep. Pas nginep aman tuh, nggak ada apa-apa, Kak. Nginep. Singkat cerita 2 minggu kita ngejalanin dengan kehidupan normal, gak ada gangguan apapun. Terus ada di mana pas malam Jumat, karena kitanya gak ada gangguan apa-apa kan, terus
mereka memutuskan untuk tidur di tempat masing-masing, di kosan masing-masing. Pas aku lagi tidur, lagi nyak-nyaknya, itu HP aku tuh bunyi Kak, telepon. Kata aku tuh siapa gitu, jam 2 malam. Terus akhirnya pas aku lihat, itu nomornya itu nomor Rian. Nomor Rian yang HP-nya itu masih ada di aku Kak. Hah? HP-nya itu rusak kan. Itu telepon. Mungkin kartunya itu ada di mamanya mungkin. Seingat aku lupa sih kartunya itu ada di mana. Cuma HP-nya ada di aku. Karena waktu itu aku yang pegang Kak. Sampai mamanya aja, nggak apa-apa HP-nya buat kamu aja deh, katanya kayak gitu. Terakhir tuh ya. Iya. Oke, lanjut. Buat kenang-kenangan. Itu HP-nya ada di aku, itu telepon. Pas aku angkat, halo ini siapa ya? Itu suara dia Kak. Itu pas telepon, halo tolong katanya. Dingin katanya. Itu benar-benar suara dia. Waktu itu aku langsung matiin Kak. Aku langsung lempar HP aku, ngejauhin HP aku, terus aku langsung tutup pakai selimut karena emang benar-benar takut banget sih waktu itu. Iya. Dimana situasi itu Kak, waktu itu hujan, di luar hujan. Dan angin juga kenceng sih waktu itu. Ditelepon lagi Kak yang kedua kalinya, nomor dia lagi. Itu aku kayak mimpi sih waktu itu. Aku matiin tuh HP. Setelah matiin HP, tiba-tiba pas aku tidur, mungkin ada jam 3:30, itu pintu diketuk. Pas pintu diketuk, aku lihat tuh di samping gorden. Itu dia Kak, dengan sosok Rian, dengan pakai bajunya itu baju yang terakhir dia kecelakaan. Kayak gitu. Terus dia cuma bilang, tolong dingin, kayak gitu doang. Kedengeran tuh suaranya? Itu jelas banget Kak. Paginya aku masuk shift pagi kan. Pas masuk shift pagi, langsung nemuin teman-teman, langsung cerita kayak gitu. Masa sih? Terus mereka percaya kan. Itu kita masuk shift malam Kak, pas hari Seninnya. Singkat cerita hari Senin masuk shift malam. Masuk shift malam itu kalau kita kan restorannya itu 3 lantai. Jadi kita di lantai 2 Kak. Pas lantai 1 itu pas mau tutup kan udah selesai, udah harus beres semua. Dan kita beres-beres di lantai 2. Lantai 1 itu kalau udah beres itu dimatiin Kak lampunya. Dan dia biasanya itu di lantai 1 Kak, di minuman. Pas kita udah selesai nih, mereka udah pada pulang kan, karena kita berempat harus piket, harus bersih-bersih toilet, terus harus ngepel juga kan. Kita belum pulang nih, kita berempat nih. Terus pas kita mau pulang, kan tangga Kak. Tangga itu di sampingnya, di sininya itu dapur Kak. Jadi tangga yang khusus karyawan. Si gelasnya itu Kak, kayak ada yang bikin minuman kayak gitu. Kayak dia ngaduk gitu. Iya. Gimana sih, kayak ngaduk teh kan, kedengeran kan. Terus suara-suara gelas kayak gitu. Terus akhirnya, lu denger gak katanya? Denger. Lu gimana? Denger. Kita berempat denger semua. Terus akhirnya nyalain deh katanya flash HP-nya, coba senterin ke sana. Pas disenterin ke sana itu nggak ada apa-apa Kak. Jadi ini tangga, jadi sampingnya itu kan dapur kan. Kelihatan kan kalau ada orang di situ. Terus pas akhirnya kita turun, itu kayak beraktivitas lagi, bikin minuman lagi. Terus pas kita center, itu sosok dia ngelihat semua. Sosok dia tapi ngebelakangin Kak. Ngebelakangin kita semua. Iya. Itu kita lari. Itu si loading door kita lupa, nggak kita kunci. Saking takutnya. Iya, jadi motor di situ semua. Kita lari. Akhirnya ketemu tukang parkir kan. Pak, mau temenin kita gak ngambil motor di sana? Emang kenapa? Nggak ada apa-apa. Sambil mau tutup loading door juga kayak gitu. Dan kemudian si tukang parkir ini mau nemenin Kak. Akhirnya pas nemenin, langsung tutup loading door, kita langsung pulang. Aku kan pulang sendiri Kak. Jadi mereka ini kan kalau kita bawa motor itu sendiri-sendiri. Dan aku bawa motor sendiri Kak waktu itu. Pas aku bawa motor sendiri, kita ngelewatin yang namanya Jakarta Timur itu ada lokasi privasi lah. Ada lokasi yang dimana itu dekat dengan salah satu stasiun. Terus itu gelap. Jalanannya itu gelap. Itu walaupun kena lampu jalan, sinar jalan, tapi karena pohonnya itu gede-gede kan, jadi nggak kelihatan kan. Itu pas aku lihat di spion itu dia Kak.
itu naik di motor aku. Itu langsung aku waktu itu langsung ngomong sih. Jadi aku beranggapannya itu mungkin dia butuh doa aku kali gitu. Tapi aku langsung ngomong, bre, kita kan udah beda alam ya, jadi lu gak usah ganggu aku lagi ya. Itu aku ngeliat sambil ngeliat dia di spion. Mukanya gimana tuh? Itu mukanya itu ekspresinya itu datar, itu pucat kak. Itu dengan pakai baju yang pas terakhir dia kecelakaan. Aku langsung ngomong ke dia, bre, kita kan udah beda alam ya, dan kita juga punya urusan masing-masing. Jadi kalau gue mohon, kalau gue boleh minta, kamu gak usah ganggu lagi ya. Tapi di situ ngelintasin yang jalanan yang terang itu nggak ada, udah hilang. Terus akhirnya sampai kosan itu dia nggak ngikutin kak sih. Terus akhirnya aku langsung mandi kan, langsung beres-beres tidur, dan aku ngejalanin kehidupan dengan normal, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Oh, di malam itu juga nggak ada gangguan tuh ya? Nggak ada. Oke. Tapi aku paling sering dengar dari cerita-cerita mereka bertiga doang kak, sering digangguin kayak gitu. Tapi ke aku sih enggak sih waktu itu. Oke. Cuman sampai akhirnya salah satu di mana teman kita si Permana ini dia lagi tidur kak. Itu kan suka dengerin musik ya kak. Pas dengerin musik kan itu berubah kak, bukan musik yang dia dengerin katanya. Jadi lagu dia pas kita lagi ngumpul nyanyiin lagu Seventeen kak, kayak gitu. Suaranya suara siapa? Suara dia, suara Rian. Oh, suara Rian. Itu si temen aku langsung headsetnya itu langsung dilepas, langsung dijauhin. Itu dia langsung lari malam-malam langsung ke tempat aku sih kak, kayak gitu. Dan langsung ke tempat aku sampai curhat kan, gue tadi pas lagi tidur katanya digangguin pas gue lagi dengerin lagu sih di headset kayak gitu. Terus akhirnya aku nyaranin gimana ya baiknya supaya kita nggak digangguin lagi. Setelah itu pas kita masuk si pagi nih, kita langsung ada sepakat sih buat dia itu salah satu teman kita namanya itu Permana, dia punya kenalan orang pinter kayak gitu dari orang Depok sih kak katanya, adanya di Depok. Terus akhirnya pas libur kerja kita ke sana. Ke Depok tuh? Iya, ke Depok tuh kita berempat. Pas kita di Depok kita ketemu nih sama orang pinternya. Terus jadi si orang pinternya itu udah tahu kak maksud kedatangan kita. Oh iya? Iya, jadi pas aku mau ngomongin dia tuh gak usah diomongin lagi katanya, udah tahu kok katanya maksudnya apa. Terus akhirnya aku langsung memperjelas aja sih gimana caranya biar kita nggak digangguin. Dan sesudah itu si orang pinternya itu minta air putih, 1 botol air putih. Terus kita langsung dikasihkan, terus dibaca doa gitu. Terus udah baca doa baru tuh ditanya satu-satu, kalian ada janji gak sama almarhum? Terus akhirnya kita lupa kak, jadi mungkin kita berempat ini lupa, jadi pas tanya satu-satu nggak ada katanya. Jadi nggak ada janji apa ya, nggak. Kita coba ingat-ingat lagi kata beliau ini si orang pintar ini. Terus pas diingat-ingat salah satu dari teman kita si Permana ini dia pernah ngejanjiin bahwa dia mau ke Tegal kayak gitu, mau ziarah ke tempat ke makamnya dia. Dan salah satu yang ngomong itu aku juga baru ingat, aku juga pernah ngomong kayak gitu pas mau masukin dia ke ambulans. Aku langsung ngomong kayak gitu kan, spontan. Terus ya kalian tunayin aja janjinya dan gak bakalan ditaruh lagi kok katanya. Pas si orang pintarnya itu abis ngomong kayak gitu, kita langsung berunding tuh bareng sama teman-teman, gimana bre caranya kita ke Tegal. Tapi salah satu di teman kita si Permana ini langsung ngomong, gimana kalau kita habis gajian aja ke Tegalnya. Kalau habis gajian kan kita punya uang juga kan untuk biaya ongkos ke sana. Iya. Ya udah tuh setuju. Kita pas nanti gajian kita ke Tegal. Singkat cerita dari situ nggak ada gangguan kak, aman tuh 1 bulan. Pas dari orang pintar itu deh. Ya. Terus akhirnya nggak ada gangguan sama sekali. Pas gajian tuh lupa kak sama janji.
sama janji kita berempat itu. Waduh, lupa. Ya. Jadi karena habis pegang uang kan jadinya aku juga lupa. Jadi kita berempat ini lupa dengan konsekuensinya. Kesepakatan. Iya, dengan kesepakatan kita berempat ini. Terus karena nggak ada gangguan apa-apa lagi kan, kita berempat juga berpikir ini nggak diganggu lagi kok, ngapain kita kesana kan? Itu salah satu teman kita langsung ngomong kayak gitu. Kita nggak kesana. 3 hari kemudian itu pas kita lagi tidur itu diketuk lagi Kak pintunya. Ini 3 hari setelah gajian nih ya? Iya. Oke. Pas 3 hari setelah gajian itu diketuk lagi Kak pintunya. Mungkin teman kali gitu mampir mas jam 9 malam. Terus pas aku buka pintunya aku kaget sih, itu dia Kak, sosoknya dia tapi ngebelakangin gitu. Tapi dia tuh kayak apa sih, kayak orang yang kalau bercanda itu inget banget ketawanya dia. Tapi itu kalau dia masih hidup mungkin ketawanya itu bisa bikin orang bahagia ya. Tapi kalau udah kayak gitu kan agak serem juga kan. Aku langsung tutup pintu, langsung ke tempat tidur, langsung tutupin badan aku pakai selimut Kak. Tapi kenapa Jovan yakin kalau itu dia? Karena sosok dia yang dipakai itu bajunya baju yang terakhir tabrakan itu Kak. Iya, sahabat ya. Belakang pun tahu ya. Maksudnya madep belakang pun tahu kalau itu dia ya. Iya. Postur tubuhnya segala macam. Oke. Terus akhirnya setelah itu pas pagi harinya masuk kerja kan, langsung ngomong lagi ke teman-teman, "Bre, gua digangguin lagi pas malamnya." Terus gimana katanya? Bingung lagi kan, mau ke sana juga kita uangnya udah habis juga Kak, kayak gitu. 3 hari habis buat yang namanya anak muda ya, nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Terus karena ongkos ke sana kan lumayan juga Kak. Iya. Terus akhirnya setelah itu berunding lagi tuh Kak di kosan aku. Gimana caranya kita ke sana lagi. Dan kemudian kita ada perjanjian nanti pas gajian kita gak mau tahu harus ke sana. Singkat cerita nggak ada gangguan apa-apa lagi Pak di situ. Pas singkat cerita 1 bulan gajian lagi kan. Kita langsung Tegal bareng sama teman-teman naik kereta Kak dari Pasar Senen. Sampai Tegal itu kita langsung naik ojek Kak. Kayak gitu karena lumayan jauh sih ke rumahnya. Terus akhirnya singkat cerita sampai rumahnya. Kita langsung ziarah sih ke makamnya. Dan aku juga ngomong juga sih di situ, "Bre, gue udah nunaiin janji gue nih kalau lu kalau bisa jangan ganggu gue lagi ya." Kita kan udah beda alam juga Kak. Kita berempatnya udah ngomong kayak gitu, baca-baca doa segala macam. Terus akhirnya kita mampir tuh ke rumahnya keluarganya. Kan waktu itu diantar sama ayahnya kan ke makamnya, terus suruh mampir lagi. Pas mampir di situ kita ceritain tuh tentang gangguan yang pernah kita alamin. Bu, mohon maaf nih kalau boleh cerita tentang Rian pas sudah meninggalnya itu ngedatangin kita. Terus kita jelasin sampai akhir kan yang pernah kita alamin. Terus ibunya juga nangis juga Kak. Terus ngomong, "Iya," katanya. "Soalnya setiap malam Jumat itu ibu suka selalu dimimpiin sama Rian." Itu ibu tuh disuruh ngejemput dia Jovan katanya, buat ziarah ke tempatnya dia katanya. Spesifik nama Jovan yang diituin? Iya, spesifik nama aku Kak. Iya, oke. Jadi disuruh buat ngejemput Jovan katanya buat ziarah ke makamnya Rian katanya. Itu setiap malam Jumat ya selalu dimimpin kayak gitu. Itu doang sih Kak yang selalu dimimpin, itu cuman pesannya itu tolong sampein ke Jovan kapan katanya ke ziarah ke makamnya kayak gitu. Mungkin aku kan nanya kan dari aku mungkin siapa lagi. Itu nggak ada, cuman Jovan doang katanya yang selalu diomongin di dalam mimpinya, itu cuman Jovan doang. Aku langsung di situ langsung ngomong ke ibunya, aku minta maaf juga kan, soalnya aku juga lupa juga. Terus itu aku juga kayak apa sih, ya benar-benar sedih banget sih Kak. Berkaca-kaca lagi dia. Kok bisa ya gitu. Berkaca-kaca lagi. Kita juga
Oh, sorry. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Pas setelah dengar dari ibunya ngomong kayak gitu, aku langsung bingung, langsung sedih juga. Aku minta maaf ke keluarganya. Baru kali ini aku bisa jenguk keluarganya Rian, terus minta maaf juga baru bisa ziarah kayak gitu. Kata ibunya, ya nggak apa-apa. Terus ibunya juga meluk aku juga kan. Karena dia itu cuma punya anak itu satu doang Kak, Rian doang. Jadi yang lainnya itu anak-anak yang diangkat sama ibu sama ayahnya, ngerti gak? Jadi yang lainnya kakak-kakaknya anak angkat ternyata. Jadi anak kandungnya itu cuma satu. Kayak gitu. Rian doang. Iya. Setelah itu kita berangkat kan, pulang tuh ke Jakarta. Pas pulang Jakarta lancar tuh Kak. Sampai Jakarta itu malam kan. Itu gak ada gangguan apa-apa Kak. Sampai akhirnya 3 hari kita setelah dari Tegal, itu pas malam Jumat, aku inget banget itu datang Kak ke mimpi aku. Jadi dengan pakaian yang di kecelakaan itu dia ngebelakangin sih, cuman bilang makasih ya udah datang ke tempat gua, dan semoga lu selalu ingat sama gua, katanya kayak gitu. Aku juga di mimpi itu kayak lupa bahwa dia itu udah nggak ada gitu. Di mimpi itu aku sempat peluk dia sih. Ya, gue juga minta maaf juga. Terus akhirnya setelah itu pagi dan nggak ada kejadian apa-apa lagi sih Kak. Kayak gitu. Sampai sekarang nggak ada? Sampai sekarang nggak ada. Terakhir dimimpiin pun kapan tuh? Itu, yang itu terakhir. Terakhir itu doang. Itu doang. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Habis itu Jovan pernah balik lagi gak ke Tegal? Aku sering balik lagi. Kadang-kadang kalau sampai saat ini pun aku sering ziarah juga ke tempatnya dia. Iya. Gitu. Iya. Makanya dapat izin dari keluarga. Iya, makanya dapat izin pas aku mengangkat cerita ini kan. Akhirnya aku telepon keluarganya, boleh nggak Bu aku ceritain tentang kisah ini di salah satu podcast di Lentera Malam. Terus kata ibunya, oh boleh katanya. Cuman ada beberapa tempat dan lokasi yang disamarkan. Kayak gitu. Terima kasih untuk ibunya almarhum Rian ya, udah mengizinkan, karena sebenarnya Jovan datang ke sini itu cuma berbagi kisah aja, dan siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Jadi terima kasih untuk orang tuanya Rian dan tetap sabar ya. Oke. Van, ini ada beberapa yang mau aku tanya ini, Van. Yang pertama, waktu Jovan sama Rian ini kecelakaan, ini siapa yang ngurus nih? Waktu itu yang ngurus itu cuma teman-teman doang Kak. Si Permana sama Brian ini. Oh, dia ikut. Ya, jadi dia ikut kayak gitu. Dia walaupun dia nggak terlalu dekat, tapi kita ini selalu bersama, selalu bareng-bareng kayak gitu. Oh, oke. Tapi yang paling deket itu Jovan sama Rian. Iya, kayak gitu. Sedangkan yang Brian, Permana sama Aden ya tadi ya, itu ya deket juga sih, cuman nggak terlalu deket banget gitu ya. Iya, Kak, karena beda kosan. Iya. Oke. Jadi mereka tuh yang selalu ngerawat Jovan dan juga Rian. Iya Kak, benar banget, sebelum ibunya datang. Gitu. Nah, Jovan kan baru ngabarin orang tuanya Rian itu pas 2 hari lebih tuh kan. Jovan kayaknya 2 hari dirawat ya kan, baru bisa bangun dan nengokin Rian. Iya, benar banget. Nah, Jovan itu ngabarin orang tuanya Rian pas kapan? Pas 2 hari itu? Pas 2 hari itu. Pas 2 hari itu? Iya. Yang lain memang kayak si Brian atau Permana atau Aden itu nggak ngabarin orang tuanya Rian? Itu nggak bisa Kak, karena waktu itu yang cuman tahu kata sandi HP-nya itu cuma aku doang. Kayak wah, gitu. anjir, deket banget. Kayak gitu. Iya bener, ini sahabat. Iya, yang HP-nya nggak bisa kebuka kan. Sorry, dari pihak kepolisian ada nggak yang ke situ gitu? Waktu itu nggak ada sih Kak. Ada. Karena dia awalnya kayak maaf ya, bukan ngeremehin ya, kecelakaannya seperti itu aja gitu ya. Iya. Bener banget Kak, awalnya kecelakaannya cuman kayak gitu doang. Iya, kayak mungkin kayak jatuh biasa, habis itu dia dibawa ke ambulan ya. Iya, benar. Dan dianggapnya Rian pingsan. Iya, kayak gitu. Sehingga nggak ada polisi. Nggak ada polisi sih, kayak gitu. Supir angkotnya. Kan tadi kata Jovan sempet tanggung jawab tuh. Iya, benar. Tanggung jawabnya seperti apa tuh? Tanggung jawabnya itu seperti memberikan kompensasi juga kan. Oke. Terus juga memberikan
Jadi dari ambulan dari rumah sakit ke Tegal itu dia yang bayar juga kayak gitu. Ya, supir angkotnya ini. Iya. Sempet jenguk juga. Sempet jenguk juga. Berapa hari tuh supir Jadi angkot? dia bolak-balik sih Kak. Iya, Bolak-balik. kayak gitu. Jadi kadang-kadang pagi ngejenguk gimana keadaannya kayak gitu. Heeh, heeh. Jadi ya kayak gitu. Oke. Sempet ketemu orang tuanya Rian juga gak supir angkotnya? Sempet dan minta maaf juga kayak gitu. Tapi mungkin orang tuanya Rian langsung memaafkan sih karena orang tuanya Rian sadar kalau itu udah takdirnya kayak Wah, gitu. legowo banget ya. Nggak semua lo nerima kayak gitu ya. Biasanya kan ya dipukul dulu gitu ya. Dipukul dadanya sampai bunyi buk gitu. Bercanda. Oke, oke. Ternyata sudah ikhlas gitu Iya, ya. sudah ikhlas. Dari yang Jovan lihat, aku pengen tahu, Van. Sosok Rian pada saat datang. Iya. Wajahnya atau kan ada luka gak itu ya pas sosoknya datang? Ada luka-luka pas kecelakaan gak gitu? Itu nggak ada luka-luka sih Kak. Nggak ada. Pas Jadi datang ya. Jadi biasa aja gitu. biasa aja. Cuman pucat doang. Cuma pucat dan pakai baju yang terakhir kecelakaan. Iya bener banget. Nampakin ke si Brian itu pakai dengan sosok pocong sih kayak gitu. Itu yang pocong yang beda tuh. Iya. Tapi Brian itu benar-benar memastikan kalau itu memang almarhum Rian. Benar-benar memastikan karena suaranya itu dari suara almarhum Rian sih kayak gitu. Maaf nih sekali lagi, Jovan, waktu Rian kecelakaan itu lukanya di mana aja? Itu nggak ada luka Kak. Jadi lukanya cuma ini doang. Terus kalau mukanya itu nggak ada luka sama dia keluar darah sama ini sih Kak dari hidungnya. Hidung, mulut, sama kuping. Iya. Soal handphone nih, kan sempet dikasih tuh ke Jovan handphonenya. Masih ada gak, Van? Handphonenya sampai sekarang masih ada Kak. Masih ada? Dibawa gak, Van? Nggak dibawa sih Kak. Nggak dibawa? Iya. Wah sayang sekali ya. Tapi masih ada? Masih ada. Oke, nanti coba difotoin ya, Van ya, handphonenya ya. Boleh Kak. Oke. Oh ya, kan Jovan sempat ke Depok tuh ya, nemuin orang pintar ya. Benar banget. Tapi emang banyak kayaknya ya orang pintar di Depok. Nah, si orang pintar ini itu cuma gitu aja ngomongnya ke kalian tuh. Cuman gitu aja. Jadi cuman ada perjanjian nggak? Cuman gitu doang. Gitu. Sesimpel itu, nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Nggak ada pesan-pesan dari orang tua itu nggak ada. Cuman ngomong gitu doang. Sama dikasih air putih. Iya. Bacain doa. Iya. Kayak gitu. Tampilannya kayak gimana sih orang pintar ini? Jadi tampilannya itu cuman pakai apa sih? Kaos oblong doang, terus pakai celana biasa doang sih Kak. Oh iya, penampilan orang Depok banget lah ya, bapak-bapak Depok ya. Iya Kak. Tapi nggak, ini bapak-bapak biasa tuh ya, iya kayak gitu. Oh pokoknya bapak-bapak tapi ya. Iya Kak, kayak gitu. Tapi bener juga sih ya, gara-gara orang pintar ini dikasih solusi ya bener, emang itu. Iya bener. Janji yang belum ditepatin. Bener banget, kayak gitu. Salut sama warga Depok, mantap. Jovan terakhir ziarah ke almarhum Rian itu kapan? Pas bulan Maulud kemarin. Baru banget kemarin? Iya. Kesana. Tegal. Iya. Itu Jovan doang atau sama teman-teman juga tuh? Aku sama Permana Kak, berdua doang sih yang sering rutin kesana sampai saat ini kayak gitu. Oh, Permana yang rutin. Iya, soalnya yang lain udah lost kontak kayak gitu. Kalau sekarang Jovan masih kerja gak di restoran itu? Udah enggak Kak. Oh, sekarang Jovan lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk jualan sih Kak. Jualan apa Pak? Jualan keripik kentang, potato reggae. Potato reggae namanya? Iya. Oh, reggae tuh. Potato reggae. Wow. Jualan di mana Pan sekarang Pan? Jualan di alun-alun Bekasi sih Kak. Di alun-alun Bekasi tuh? Iya. Nama tadi keripiknya adalah potato reggae, Iya, jualan di alun-alun Bekasi. Tepatnya di mananya tuh? Di dekat pohon ini kah? Kan ada tuh alun-alun suka ada gitu tempat-tempat. Itu dekat Pendopo sih Kak. Dekat Pendopo. Iya. Nah ini pasti ada juga nih beberapa pasukan Lentera Malam anak Bekasi nih. Nah coba main-main ke alun-alun Bekasi ya. Iya. Di situ ada Jovan dan kalau pengen tanya tentang cerita ini nih, itu bisa juga tuh. Langsung aja ke keripiknya Jovan. Keripik reggae, gokil. Dan tadi sempat ngobrol guys, Jovan ini nggak punya Instagram. Wow, ini anak zaman sekarang itu jarang banget yang belum punya Instagram ya. Tapi semoga usahanya Jovan
sukses ya, Van ya, Amin. laku. Oke, pesan Van ke teman-teman mungkin yang punya sahabat gitu. Apa sih pesan Jovan dengan kisah yang tadi udah dibawain sama Jovan? Mungkin pesannya itu buat lebih ke aku sih Kak. Karena waktu itu aku sampai sempat lupa untuk ziarah ke almarhumnya Rian sih, kayak gitu. Dan kedepannya mungkin aku insya Allah akan rutin ziarah ke almarhumnya Rian. Kayak gitu. Dan titip salam ya ke nyokapnya Rian ya. Oke, thank you sekali lagi Jovan. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Jovan izin pamit. Bye.